れ Let your flame burn brighter into things that will never. Pasti bukan cuma aku kan yang sering nonton build karakter Genshin, padahal karakternya aja belum punya. Apalagi sampai ngikutin info leak dari jauh-jauh hari sambil nabung Primo Game setiap hari. Terus pas bannernya datang, Primonya masih sedikit, bisa ngepull sedikit, dan posisinya red off lagi. Nah, ngaku deh tuh. Tapi itu dulu, sebelum aku nyoba gacha pakai ritual yang ternyata bisa ngerubah kesialan aku yang kalah red off jadi menang red off. Penasaran ritual gachanya gimana? Langsung aja kita masuk ke videonya. Buat dapetin karakter yang kita pengen, itu minimal harus nabung 2 patch. Belum kalau pengen senjata signature-nya, belum lagi gacha karakter supportnya. Banyak lah. Makanya aku senang banget pas nemuin ritual-ritual gacha ini. Lucu-lucuan aja sih sebenarnya, tapi seenggaknya bikin kita lebih seneng buat ngegacanya. Hari ini aku mau sharing 10 ide gacha di standar banner. Kita akan incer karakter apapun sih kalau di standar banner ya. Soalnya Primo Game aku bakal aku simpen buat ngegacha skirt. Dapat karakter apa aja aku seneng karena aku cuma punya Kecing sama Cici. Ya Cici yang gak dipakai, Kecingnya dulu sempat dipakai pas awal-awal. Mungkin akan bahagia kalau misalnya dapetin Mona kali ya. Buat nambah-nambahin karakter Hydro aku dikit banget. Dapet Diluc juga aku seneng sih karena aku belum punya karakternya. Katanya sih udah lewat ya masanya Diluc ya. Tapi kayaknya keren ya kalau punya Diluc. Oke, langsung aja kita mulai ke ritual pertama, yaitu bersih-bersih di depan patung Archon. Kita gacha di patung Archon pertama. Ini kalau nggak salah yang pertama yang ini nih. Jadi kita kesini aja lah. Kita akan wish 10 kali di sini, kita lihat apakah dapat. Bener nggak sih teorinya kalau misalnya kita bisa dapetin karakter B5 yang kita inginkan pakai ritual-ritual ini. Oke. Nah ini kita harus bersih dulu guys. Kok dia nggak kepotong? Nah, itulah. Yang bersih. Udah lah ya, udah kebakar semua loh ini. Kebersihan adalah sebagian dari iman, jadi kita akan membersihkan statu di sini. Lalu kita akan gacha karakter di standar banner ini. Semoga dapat Mona ya. Kayak Mona lucu sih. Sorry apa ya. Sebenarnya aku nggak tahu sih Mona seberapa berguna ya. Tapi soal di sini Kecing, Cici sama Mona gitu. Jadi kayaknya Mona menarik ya. Dapat apapun aku senang sih. Kita tes 10 kali ya di sini. Oke ya, kita tes ya. Udah dibersihin patungnya. Nah, kita pencet aja 10 kali di sini. Kita lihat dapatnya apa. Lewatin aja lah ya. Rain Slasher. Aku udah punya Rain Slasher ini, aku pakai di Malvika karena nggak ada claymore lain kan. Ya lumayan lah. Gak tahu sih gunanya apa, kayak nggak guna sih. Ya udahlah. Sisanya receh-receh B3. Oke, itu nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian yakin mau gacha di situ, silahkan diikutin. Karena aku mau ada 10 ritual, jadi aku save Primonya untuk di part yang lain. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah gacha di gunung tertinggi dan keliling 7 kali. Nah, gacha di gunung tertinggi itu dari pengalaman aku ya, saat ini yang tertinggi tuh sekarang di ini nggak sih, yang di map barunya Natlan itu, karena sampai ke atas gitu kan, apa ke bawah ya ini ya sebenarnya ya, seingat aku atas deh ya kan, dia sampai terbang ke atas gitu kan, terus habis itu jatuh kan. Jadi kayaknya kita asumsikan gunung tertinggi itu ada di sini ya saat ini. Nah kan ini kan gunung kan sebenarnya kan, bisa nggak sih ke sana? Cobalah. Kayaknya sih ini posisi tertinggi saat ini ya. Kalau dulu kayaknya di map apa ya, Liyue ya, di region Liyue itu
gunung semua kan, tapi kayaknya nggak ada yang setinggi ini di gunungnya. Jadi kita akan kayak itu puncak tertingginya. Coba kita tes. Ada puncaknya nggak sih guys? Nah itu tuh kelihatannya kayak puncak gitu kan, ada benderanya. Nah tuh ada benderanya tuh. Kita gacha di sini aja lah ya. Kelilingin 7 kali. Kita kelilingin dari daun 7 kali. Di atas langit. Ya kali nggak dapet ya kan. 7 kali. 1 2 capek juga ya. 3 4 5 6 7. Udah lah ya 7. Kita gacha di sini. Standar bener. 10 pertama, sekarang 10 kedua, 10. Dapat apa? Lewatin aja ya kan. Kolei lumayan lah. Kolei kan namanya nih. Ah iya. Anak pingsan. Konstelasi 2. Oke, itu di ide nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu pakai karakter yang mirip sama karakter yang kita ingin gacha. Di case ini kalau misalnya pengen gacha, aku pengen gacha Mona ya, karakter yang mirip Mona siapa? Lisa nggak sih? Sama Mona mirip? Iya kan? Inilah kita asumsikan si Lisa inilah ya. Nah kita gacha ini di kota dia. Mona orang Mondstadt nggak sih? Dia ketemunya waktu di mana ya? Waktu di penjara nggak sih sebenarnya? Tapi dia katanya gurunya Mona nggak sih? Gurunya Mona, gurunya Lisa? Nggak tahu lah. Kita gacha di sini aja lah ya guys ya. Pakai karakter yang mirip sama karakter yang pengen kita gacha. Mau gacanya Mona, karakter Lisa. Nah kita coba dah. Coba ya. Ini kan mirip kan, sama-sama pakai topi. Ya kan? Udahlah, cuma ada itu yang mirip. Oke, Lisa, bawalah Mona pulang. Masih. Berarti ini PT berapa ya? 30-an mungkin ya. 30-40 lah. Ya, aku cuma pakai 10. Buat apa? Apa nih? With set. Masuki pertempuran. Masuk. Nggak ngerti. Talis crit damage. Lumayan lah. Mungkin kepake kali ya. Sejujurnya nggak paham tapi ya udah. Oke, tadi udah depan patung Arkon, spin ke 7 gunung pakai karakter yang mirip. Nah, terus habis itu kita bakal lompat dari tempat tertinggi. Lompat dari tempat tertinggi yang tadi nggak sih harusnya? Ya, harusnya tadi kita loncat tuh. Asumsinya lompat dari tempat yang tinggi itu kita memberikan tumbal ya kan. Kita tumbalin aja nih si Lisa nih. Mana tempat yang tinggi ya enaknya ya. Kalau ke gunung tadi, ini aja yang di Natlan tuh, yang di atas. Yang tempatnya Mafuika nggak sih ini tinggi? Nah ya, gimana cara kesini? Ini nggak sih, ini tinggi nggak sih? Nah kan di atas awan tuh. Tonatiuh ya kan. Lompat dari tempat yang tinggi. Wah ini praktek tumbal nih. Lompat, langsung buka wish. Ditumbalin nih si Lisa ya. Demi Mona nih. Lompat gitu. Oke, mati lu. Tumbal nih, gue udah ngasih tumbal kalau nih. Wih, dapet lah. Wih, menembus awan. Wow, tinggi banget. Mati dah lu fix. Tumbal nih demi dapetin tuker Lisa sama Mona ya kan. Sampai mati aja kali ya. Mati terus nanti kita masuk ke wish nih. Mati kan. Udah tuh tumbal mati. Gak jelas banget. Tapi siapa tahu berhasil ya kan. Oke, Mona pulang.
40 ya berarti ya, PT 40. Oke, kita lihat dapat apa. Siapa nih? Sayu. Nah, lucu sih dia. Ini dia Claymore ya. Kecil-kecil pegang Claymore. Kita masuk ke nomor 5, yaitu gacha di tengah keramaian NPC. Jadi kita pakai NPC kotaknya si Mona. Ini jangan-jangan Mona bukan dari Mondstadt lagi. Bentar aku cari dulu ya. NPC yang rame di Mondstadt itu di sini nggak sih? Di tengah-tengah pasar itu. Nih, bangun dulu Lisa. Dia jadi tumbal. Nah ini kan. Tapi kayak kurang rame nggak sih? Sepi banget. Yang rame mana ya? Fontaine kali ya? Tapi karakternya karakter Mondstadt. Coba Fontaine aja lah. Kita asumsikan besok mau gacha skirt kayak kan. Jadi kita praktekin dulu deh nih ritual buat ngegacha si skirt di momen ini. Oh, tahu gacha di tengah keramaian NPC itu yang paling rame di pasarnya Natlan itu ya nggak sih? Berisik bener dah. Atau yang di Sumeru juga ada pasar tuh. Grand Bazaar. Ah, di sini juga rame sih. Ini aja lah. Elisa, keluarkan pesonamu. Kamu harus membawa Mona kembali ke sini. Ayo bocil. Peta. Tiba-tiba mati lampu. Oke. Tapi ini lebih rame nih. Mungkin sini kali ya. Wih, ngomong lu. Kok gak ada yang mau ngomong sih? Gara-gara udah malam. Ini NPC kenapa kaku bener dah? Wih, ngomong. Yaudahlah ya, nih kita asumsikan nih keramaian ya, ada 4 orang, 5 orang tuh. Rame kan ini kan? Kita wish di sini aja lah. Bisakah Lisa membawa Mona pulang pada kesempatan atau pada ritual kali ini? Kita lihat 10 kali. Sebelum saudara-saudara, Mika ini karakter apa ya? Oh, yang di Albedo itu ya. Oke, buat yang ke-6 kita bakal ngegacha sambil jalan mundur. Oke, karena kita mau gacha sambil jalan mundur, kita ke kota asalnya aja ya, kita ke Mondo ya. Gimana ya? Di ini enak kali ya. Di kastil-kastilnya nih kayaknya nih. Kayaknya ada area kastil yang panjang deh. Mana ya? Nah, itu tuh di bawah. Kita gacha di atas kastil ini sambil mundur ya. Jadi ke-6 ini kita harus ngegacha sambil jalan mundur. Sebenarnya nggak ada patokan jalannya mau di mana, tapi terserah teman-teman lah. Kebetulan aku pengennya di track ini nih. Ini kan kayak lurus gitu kan. Kayak jalan mundur ya. Ini berarti ya. Terus gimana cara jalan mundur? Gimana caranya jalan mundur? Gitu. Kagak bisa jalan mundur anjay. Gini gitu, mundur. Kagak bisa. Gimana caranya jalan mundur ya kan? Nggak jelas asli. Udah kita gacha sambil jalan aja lah ya. Gacha sambil jalan nih di atas ini. Oke. Ini harusnya udah di PT 50-an sama riwayat aku udah ada 10-an kalau nggak salah, baru 10 kali awal-awal gacha ini. Standar nih. Nah kan bener baru 10. Berarti ini PT 60 ya. PT 60 nih. Kayak kita jalan aja sampai nabrak. Harusnya mundur tapi kagak bisa mundur. Gimana caranya mundur? Sesat nih yang bikin ide. Kayak jalan ya. Udah ya. Kita akan pull apakah bisa keluar Mona atau karakter Mondstadt di sini ya kan. Wih 10 kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
masih ungu ya kan. Favonius Warbow lumayan lah ya, kepake nggak sih Favonius? Wih, dapat lanian, lumayan bisa nambah konstelasi. C1 nggak sih? Tahu lah, lumayan banget. Hoki lah itu, berarti kan si gacha sambil mundur yang nggak jadi mundur sampai nabrak lah, itu intinya. Main lah, menarik. Sekarang di PT 70, jadi harusnya udah pasti dapat kan ya. Sekarang kita masuk ke 70 udah pasti dapat bintang 5 setauku. Tapi bintang 5-nya apa kita masuk ke nomor 7. Ini harusnya di PT ini udah pasti garansi bintang 5, tapi bintang 5-nya siapa? Semoga ya siapapun selain Cici ya kan, karena Cici aku udah punya, Kecing aku udah punya, tapi Kecing boleh lah di PS kan, Elektro. Jadi oke, apapun aku senang. Dapat Mona, dapat Diluc, oke. Tighnari juga katanya bagus kan. Jadi sejujurnya aku nggak tahu karena aku baru main ini 8 bulan yang lalu ya, jadi nggak gitu paham. Terus kita masuk ke gacha atau ritual nomor 7, yaitu kita akan memanjat dinding yang tinggi. Ini aku nemu dinding yang tinggi karena ini karakter di Mondstadt, kita ngincer Mona, jadi aku pancing dengan dinding tinggi di Mondstadt. Ini ada di area sini ya guys. Ini aku manjat, terus nanti pas lagi manjat aku bakal gacha. Jadi gitu ritualnya. Oke, kita mulai. Manjat, ya kan. Udah ya. Situ. Oke, gitu. Ini kita akan gacha 10 kali, kita lihat dapatnya apa. Oke. Mas ya kan. Orang udah garanti. Kita buka satu-satu ya guys. Pedang, siapa karakter yang pegang pedang? Kecing sama Cici sih, itu udah pedang. Ya masa dapat 2 itu lagi, yang lain lah. Panah siapa? Tighnari. Ya kan, mungkin Tighnari. Mungkin Mona tuh pakai apa sih? Katalis ya dia. Wah, nggak jelas prediksi, nggak jelas. Dapat siapa? Jin. Udah punya. Ini adalah karakter pertama yang ku pilih waktu aku main Genshin Impact. Kebetulan waktu itu dapat karakter free ya kan, bintang 5 pas anniversary apa gitu, pokoknya ada event gitu lah. Nah, aku main tuh pertama kali situ dan karakter yang pertama aku pilih adalah Jin. Jadi Jin aku C1. Ya lumayan lah Jin, meskipun gak kepake sekarang. Awal-awal aku suka banget pakai dia karena dia Archon gitu kan. Bukan Archon, apa sih istilahnya, kayak leader lah. Leadernya Knight of Favonius. Wih, Xingqiu. Wih, lumayan. Hoki guys, sumpah pakai yang ini. Lu besok gacha pakai metode yang ini, hoki. Lumayan lah, dapet Xingqiu lah, kepake nih. Xingqiu gue C berapa ya? Gak tau lah. Aku pakai lah intinya. Dah. Main Jin sama Xingqiu ya kan. Coba kita lihat. Xingqiu aku itu C3 naik ke C4 selama durasi gua sword trend cutter dan durasi gua sword cutter. Meningkatin damage 50%. Oke banget ya kan. Oke. Jadi ini adalah metode favorit gua. Jadi besok-besok aku bakal gacha skirt pakai metode ini karena menurutku ini yang paling hoki sih. Lumayan lah, dapat 2, dapat Jin, dapat Jin sama dapat Xingqiu, itu 2 karakter yang aku lumayan suka. Jadi oke lah. Oke, kita lanjut ke ritual gacha selanjutnya yaitu nomor 8. Nomor 8 adalah buka 3 peti random baru ngegacha. Oke, berarti harus ada buka peti dulu ya. Nah, ini kebetulan peti ya kan. Hajar dulu dah masternya. Gak ada freeze nya nih gara-gara beli. Oke. Satu. Terus ini juga nih ada, tadi ada kayak biru-biru. Nah, di sini biru-biru nih. Oke, jadi kita masuk ke nomor 8. Lihat apakah buka 3 peti dulu, ini hoki ya kan.
Tadi udah 1, sekarang petik 2. Wih, precious chest. Kalau kalian udah eksplorasi terus habis itu udah nggak tahu chestnya udah nomor berapa ya kan, mungkin bisa coba di lockout dulu kali ya. Coba lockout dulu terus habis itu cari 3 chest, habis itu baru ngegacha. Siapa tuh hoki ya kan? Nah, ini chest ketiga. Oke, mari kita coba gacha di sini. Tadi udah beres ya, berarti PT mulai dari 0 lagi. Nggak tahu PT berapa, mungkin PT ya kita asumsikan 0 aja lah ya. Oke, semoga dapat Mona. Deng. Kayaknya juga jarang banget dapat nggak sih, harus di standar nggak sih dia? Nggak mungkin ada banner limited kaya kan? Lumayan lah ini konstelasi C1 apa ya? Crit rate dari normal dan charge attack milik kayak meningkat 15%. Kurang sih sebenarnya. Lumayan lah. Jarang pakai juga kalau suka sih sebenarnya mah kayak. Ini apa? Favonius Lens. Oke lah. Dapat Favonius Lens juga. Nomor 9 adalah set waktu ke jam patch ini volume hoki ya kan. Ini patch di 5.6, jadi kita bakal gacha di jam 5:06. Siapa tahu sini ada tempat latihannya Mona ya kan. Karena ini patch 5.6, jadi kita akan gacha di spot ini. Nah, oke. Jamnya ya. Oke, jadi nomor berapa nih? 9 ya. 9 ini kita bakal set sesuai sama bannernya jam 5 lebih 6 ya kan, 5.6. Kita lihat hoki apa enggak pakai metode ini. Harusnya sih hoki ya. Kalau keluar B5 lagi sih pasti hoki sih, hitungannya hoki lah. Oke, 5 lebih 6 ya. Kita bakal gacha di sini, apakah keluar B5? Ding. Enggak, masih B4. Tapi lihat B4 juga sih hoki enggak. Wih, sumpah Yansan anjir, lumayan banget. Kemarin aku nggak gacha ini karena aku lagi nabung Primo. Padahal ngincer Yansan, dapat Yansan lumayan hoki. Pakai patch 5.6. Besok gacha Skirk mungkin aku pakai yang tadi aku suka apa ya? Yansan lumayan lah, ini lucu nih. Lucu banget Yansan. Oke, coba pakai Wih. Ya nggak bisa loncat kayak Varesa, nggak boleh, lucu. Karakter support kayak Bennett kan dia. Ya lumayan. Oke, terakhir kita bakal masuk ke ritual gacha nomor 10, yaitu tatap profil karakter yang kamu inginkan ada di archive karakter selama 7 detik, katanya gitu. Jadi kita tap aja di arsip karakter, kita akan menatap karakter yang kita ingin, yaitu Mona. Standar banner Mona. Oke, 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, 7 detik kah? Kita wish. Nomor 10 apakah hoki? Apakah bisa benar-benar mengeluarkan Mona? Nah, masih B4. Lihat lagi B4 nya apa ya kan? Sakri, dapat Shinju, dapat Sacrificial ya kan? Wah, tapi ini Great Sword, keren yang pedang. Udah lah, nggak apa-apa lah. Mungkin kepake suatu saat nanti. Oke, jadi gitu 10 ritual gacha di Genshin Impact yang bisa memberikan kehokian mungkin. Jadi dari 10 tadi, kalau menurut aku sih nomor 7 manjat dinding paling tinggi itu paling menarik. Karena selain tadi dapat karakternya, dapat juga karakter B4, jadi double dapatnya. Menurut aku itu paling hoki.
Yang kedua yaitu aku dapetin karakter yang aku incer yaitu Yansan. Ini sebelumnya aku incer tapi aku nggak gacha karena aku pengen menghemat Primo di gacanya. Ini kalau nggak salah bareng sama Varesa ya harusnya. Jadi ini bakal hoki, ini pakai metode yang patch. Jadi tadi patchnya ini patch 5.6. Jadi aku masukin jamnya di jam 5 lebih 6 menit. Oke, next. Aku pengen buat konten gacha yang sesungguhnya. Tadi ritualnya udah ya kan. Dari dua itu mungkin aku akan combine besok untuk ngegacha di Banner Limited tapi bukan yang di sini tapi yang di Skurk di 5.7 dalam waktu 9 hari 14 jam lagi. 10 hari lagi lah. 10 hari lagi bakal gacha itu. Gitu buat video kali ini. Menurut teman-teman yang mana yang paling membuat hoki atau yang mana yang teman-teman udah pernah coba atau ada nggak yang pengen share tentang ritual gacanya? Kalau misalnya ada yang menarik boleh komen di bawah dan nanti aku coba buatin kontennya. Thanks for watching, sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye.